Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan selang VOC, pihak Mataram atau diwakili oleh Sunan Pakubuwana III, dan Himpunan Pangeran Mangkubumi. Himpunan Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Pangeran Mangkubumi menyeberang bergabung dengan himpunan pemegang legitimasi kekuasaan memerangi Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 ini secara de facto dan de jure menandai kesudahannya Kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti atau dalam ejaan Belanda. Sekarang tempat itu bertempat di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, di tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berlandaskan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua, yaitu wilayah di sebelah timur Kali Opak atau melintasi kawasan Prambanan sekarang. Diduduki oleh pewaris tahta Mataram yaitu Sunan Pakubuwana III, dan tetap bermarkas di Surakarta. Sementara wilayah di sebelah barat atau daerah Mataram yang asli diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus dia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang bermarkas di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu bila diperlukan. Perundingan pembagian Kerajaan Mataram. Menurut dokumen Register Harian N. Hartin atau Gubernur VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 September tahun 1754 N. Hartin berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru pada tanggal 22 September tahun 1754. Pada hari berikutnya disediakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Pangeran Mangkubumi ditemani oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Hartin ditemani Brenton, Kapten Donkel, dan Sekretaris Fokens. Sedangkan yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram. N. Hartin menyatakan keberatan karena tidak mungkin hadir dua buah matahari. Mangkubumi menyatakan di Cirebon hadir lebih dari satu sultan. Hartin menawarkan Mataram sebelah timur. Usul ini tidak diterima sang pangeran. Perundingan berlaku kurang lancar karena masih hadir kecurigaan di selang mereka. Kesudahannya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar akad, karenanya pembicaraan menjadi lancar. Kembali Gubernur VOC mengusulkan supaya Mangkubumi jangan memakai gelar Sunan dan menentukan kawasan mana saja yang akan diduduki oleh dia. Mangkubumi berkeberatan melepas gelar Sunan karena sejak 5 tahun lalu diakui rakyat sebagai Sunan. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan atau yang dipertuan atas Kerajaan Mataram ketika Pakubuwono II wafat di kawasan Kabanaran. Bersamaan VOC melantik Raja Muda Anom menjadi Pakubuwono III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September tahun 1754 kesudahannya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah kerajaan. Kawasan pantai utara Jawa atau orang Jawa sering menyebutnya dengan kawasan pesisiran, yang telah diserahkan pada VOC atau orang Jawa sering menyebut dengan Kumpeni.
tetap diduduki VOC dan ganti rugi atas penguasaan Pantura Jawa oleh VOC akan diberikan setengah anggotanya pada Mangkubumi. Terakhir, Pangeran memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Paku Buwono III. Pada tanggal 4 November tahun yang sama. Paku Buwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal 5 Oce Mosel atas persetujuan dia terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Berlandaskan perundingan 22 hingga tanggal 23 September tahun 1754 dan surat persetujuan Paku Buwono III karenanya pada tanggal 13 Februari tahun 1755 ditandatangani perjanjian di Giyanti yang kurang lebih poin-poinnya seperti dikemukakan Sudarisman Purwokusumo sebagai berikut. Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah di atas separuh dari Kerajaan Mataram, yang diberikan kepada dia dengan hak turun-temurun pada warisnya, dalam hal ini Pangeran Raja Muda Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan keadaan kerjasama selang rakyat yang berada di bawah kekuasaan kumpeni dengan rakyat Kasultanan. Pasal 3. Sebelum Pepatih Dalem atau Riksbesturder dan para bupati mulai menerapkan tugasnya masing-masing, mereka mesti melakukan sumpah setia pada kumpeni di tangan gubernur. Intinya seorang patih dari dua kerajaan mesti dikonsultasikan dengan Belanda sebelum kemudian Belanda menyetujuinya. Pasal 4 Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari kumpeni. Pokok-pokok pemikirannya itu Sultan tidak memiliki kuasa penuh terhadap beristirahat atau berlakunya seorang patih karena segala keputusan hadir di tangan Dewan Hindia Belanda. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni bupati yang selama dalam peperangan memihak kumpeni. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Paku Buwono II kepada kumpeni dalam kontraknya pada tanggal 18 Mei tahun 1746. Sebaliknya kumpeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 rial tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan pada Sri Sunan Paku Buwono III sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji akan menjual kepada kumpeni bahan-bahan makanan dengan harga tertentu. Pasal 9. Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah disediakan selang Raja-Raja Mataram terdahulu dengan kumpeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749. Penutup. Perjanjian ini dari pihak VOC ditanda tangani oleh N. Hartin, W. van Ossenbusch, J. J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Vokens. Perlu ditambahkan Pepatih Dalem atau Riksbesturder atau Chief of Administration Officer. Dengan persetujuan residen atau gubernur adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari yang sebenarnya atau bukan di tangan Sultan. Perjanjian Giyanti belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini himpunan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak ikut serta. Mengapa dalam perjanjian Giyanti ini Pangeran Sambernyawa tidak ikut serta?
Para pujangga Jawa dan sejarawan gerangan enggan untuk menulis persoalan detail sekitar perjanjian ini atau paling tidak generasi muda diberi suatu informasi yang adil sebagai landasan mendirikan mentalitas bangsa. Pentingnya persatuan. Dalam perjanjian Giyanti ini Pangeran Sambernyawa adalah rivalitas Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa nomor 1 di Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan persekongkolan untuk menghancurkan pemberontak. Berhubung pemberontak Mangkubumi sudah bertobat dan kembali bersama VOC dan Pakubuwono III bersekutu kembali untuk tujuan yang sama, mematahkan dan menumpas pemberontakan. Pemberontak yang dimaksud dalam persekutuan dengan perjanjian Giyanti adalah Pangeran Sambernyawa. Sebagai pemimpin pemberontak, Pangeran Sambernyawa dinyatakan sebagai musuh bersama. Di sini perjanjian Giyanti terjadi bukannya tanpa karena. Karena yang utama adalah penyeberangan Pangeran Mangkubumi dari memberontak menjadi sekutu VOC dan Pakubuwono III. Mengapa dan bagaimana Pangeran Mangkubumi yang telah lari dari keraton dan menggabungkan diri dengan pemberontak tiba-tiba kembali memerangi pemberontak? Dengan perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi sudah bukan lagi sebagai pejabat bawahan Pakubuwono III, melainkan sebagai penguasa yang demi pendapat ketenteraman kerajaan memperagakan peran memerangi pemberontak. Di sini gerangan sejarah hadir yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Pangeran Mangkubumi yang sebelum perjanjian Giyanti memusuhi VOC secara tiba-tiba berbalik bahu-membahu memerangi pemberontak. Apa latar balik yang mendasari sehingga terjadi persekutuan baru VOC, Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi? Persekutuan Pakubuwono III dengan VOC sudah bukan benda atau barang baru lagi karena keduanya bersekutu untuk menumpas pemberontakan. Pangeran Mangkubumi merupakan persoalan tersendiri karena bersama Pangeran Sambernyawa berada dalam posisi memberontak dan memusuhi VOC. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa tidak kompak dalam menghadapi VOC. Keduanya berselisih dan puncak perselisihan itu mengemuka dengan menyeberangnya Pangeran Mangkubumi ke pihak lawan atau VOC. Penyeberangan itu dilakukan karena kekuatan bersenjata Pangeran Mangkubumi merasakan kekalahan yang sangat telak dan Pangeran Mangkubumi tidak mau kehilangan kekuasaannya atas kekuatan bersenjatanya. Dampak kalah dengan Pangeran Sambernyawa. VOC melihat bahwa Pangeran Mangkubumi tidak bakalan menyeberang ke pihaknya sekiranya tidak merasakan kekalahan dalam perselisihan itu. Dengan bersama-sama company atau VOC, karenanya musuh Pangeran Mangkubumi bukan lagi VOC atau company atau Belanda, melainkan musuhnya adalah Pangeran Sambernyawa sebagai musuh bersama atau VOC atau company atau Belanda. Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi. Sebelum secara bersama bahu-membahu bertindak melenyapkan Pangeran Sambernyawa, di sini tampak dengan jelas bahwa pembagian Mataram menjadi Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta adalah kesepakatan VOC dengan Pangeran Mangkubumi yang digelar di Giyanti.